Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ramadhani, CPNS dari Bengkulu Selatan, kelompok 4. Di sini saya akan menyelesaikan tugas individu tentang potret etika publik. Berikut penjelasannya. Etika publik adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Etika publik mengatur terutama politik society, semua orang yang terlibat di dalam lembaga-lembaga negara. Semua pejabat publik, baik yang memperoleh jabatan karena terpilih dalam pemilu atau pilkada, maupun yang menjabat karena ditunjuk atau berkat karir. Mereka itu harus mengerahkan tanggung jawab, penilaian, dan proses pengambilan keputusan berdasarkan etika publik. Integritas publik menuntut pejabat publik untuk memiliki komitmen moral dengan mempertimbangkan keseimbangan antara penilaian kelembagaan, dimensi-dimensi pribadi, dan kebijaksanaan di dalam pelayanan publik. Kalau objeknya adalah pelayanan publik, etika publik seharusnya juga menjadi dasar kegiatan civil society, lembaga swadaya masyarakat, swasta, asosiasi nirlaba, sejauh mereka terlibat dalam pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat. Maka subjek etika publik bukan hanya pejabat pemerintah atau politisi, tetapi semua orang yang menduduki jabatan, pimpinan, atau tanggung jawab yang terkait dengan pelayanan publik. Etika publik diperlukan untuk pembaharuan dan perbaikan pelayanan publik. Konflik kepentingan, korupsi, dan birokrasi berbelit menyebabkan buruknya pelayanan publik. Masalahnya bukan hanya terletak pada kualitas moral seseorang, namun terutama pada sistem yang tidak kondusif. Lemahnya akuntabilitas dan transparansi menyebabkan korupsi memasuki semua bidang kehidupan, dari eselon paling atas sampai paling bawah dalam pelayanan publik, dari sektor swasta ke lembaga swadaya masyarakat, bahkan lembaga keagamaan. Jadi, korupsi tidak hanya menjangkiti political society, tetapi juga civil society. Refleksi kritis atas memburuknya pelayanan publik dan integritas publik menjadi keprihatinan utama etika publik. Etika publik sangat peduli terhadap modalitas tindakan, tidak berhenti pada niat baik. Di lapangan, terdapat oknum-oknum pegawai negeri sipil yang tidak mempraktekkan etika publik ke masyarakat ataupun ke instansinya, sehingga merugikan bagi masyarakat. Berikut contoh nyata yang terjadi di lapangan. Sidak yang dilakukan jajaran Gubernur Sumatera Barat ke kantor sistem administrasi Manunggal 1 Atap dan Samsat Kota Padang menemukan keterlambatan pelayanan. Loket yang harusnya mulai buka pukul 8 pagi belum juga melayani masyarakat yang telah mengantri sejak pagi hingga hampir pukul 9. Warga yang hendak membayar pajak dan mengurus surat-surat kendaraan pun terpaksa menunggu lebih lama para pegawai dan operator yang datang terlambat. Sidak layanan publik juga dilakukan Bupati Tasikmalaya, Jawa Barat ke rumah sakit umum milik pemerintah. Antrian pasien yang telah mengantri lama pun terpaksa menanti kedatangan para petugas medis yang datang terlambat, hingga jumlah pasien pun semakin membludak. Sidak ini sengaja digelar untuk memantau tingkat kedisiplinan para PNS yang sengaja bolos dan terlambat pasca libur hari raya. Di Bengkulu sendiri, khususnya di Kabupaten Bengkulu Selatan, terdapat potret buruk yang memperlihatkan etika publik, di mana saat masyarakat ingin dilayani pada jam kerja tapi tidak ada satupun ASN, dan saat dikonfirmasi dengan lantangnya seseorang pejabat kelurahan tersebut mengatakan tidak ngantor, tak perlu saya minta izin. Itu menunjukkan potret buruk etika publik di masa pandemi, yang mana masyarakat sangat banyak kebutuhan dalam hal pelayanan publik. Namun, pemerintah terus melakukan upaya untuk meningkatkan etika publik bagi ASN maupun instansi-instansi pelayanan publik agar masyarakat dapat dilayani semaksimal mungkin. Karena kita, para ASN, merupakan pelayan bagi masyarakat.
sehingga harus memberikan yang terbaik bagi mereka tanpa membeda-bedakan. Dalam masa pandemi, dalam hal pelayanan harus tetap dilakukan dengan maksimal, karena itu merupakan kewajiban kita. Dalam kajian etika publik, dalam pandemi kita harus melakukan protokol kesehatan dalam melayani masyarakat dalam membantu keperluan mereka semaksimal mungkin. Inovasi juga dilakukan pemerintah untuk tetap memberikan pelayanan terbaik dalam kondisi pandemi. Salah satunya, membuat drive-thru pelayanan, sehingga masyarakat tidak perlu berdesakan di dalam ruangan yang dapat memperbesar peluang terjangkitnya virus COVID-19. Itu merupakan salah satu potret etika publik di dalam masa pandemi COVID-19 ini. Jangan malu-malu daerah-daerah yang ada di bawah khususnya itu meniru Batam. Itulah pemaparan dan penjelasan saya tentang potret etika publik di Indonesia dan solusi etika publik di masa pandemi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Kelompok 4, solid, kita bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.